IEM yang bakal gue bahas kali ini adalah mungkin IEM yang paling technical di sekitar harga 1 jutaan. Tapi ada beberapa kelemahan yang mungkin bisa jadi deal breaker untuk beberapa orang. Jadi langsung aja masuk ke reviewnya. Halo dan selamat datang di Aftersound Review. Dan ini adalah review gue untuk Rose Technic Star City 5 Pro di harga sekitar $70. Jadi gue rasa di Indonesia mungkin sekitar 1-1,1 jutaan. Dan dia menggunakan single dynamic driver dan 2 balancer major. Dan seperti biasa gue akan breakdown review ini mulai dari build fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Sebenarnya secara tampang dan juga build quality, gue suka IEM ini karena dia cukup berbeda dibandingkan yang lain yang biasa resin-resin bulat seperti biasanya gitu, agak lonjong. Ini bagian depan faceplate-nya seolah kayak ada semacam koin mungkin gue bisa bilang. Lihat dari atas juga agak tipis nih, kayak ada koin. Lalu yang bagian konektor ini nempel dan agak kecil di sini ya, kayak sama ngingetin gue sama Dunu Zen. Jadi kayak ada sedikit lingkaran yang nempel sama konektor. Lalu bagian bodinya sendiri sebenarnya akrilik atau resin ini dan cukup kecil walaupun menggunakan 1DD dan 2BA. Untuk nozzle-nya juga seperti ini. Sebenarnya biasa aja, cuman tampilannya itu agak berbeda dari yang lain, jadi kayak fresh aja lah buat gue. Oh iya, dia pakai MMCX ya. Dan ini untuk kabelnya dia seperti dilapisin fabric. Memang kelihatannya biasa aja, cuman untungnya secara fleksibilitas dan juga microphonics dia cukup baik. Dan untuk jacknya biasa juga sih seperti ini. Anehnya ada tulisan Lightyear. Secara fitting dan ergonomi sebenarnya oke, dia bentuknya nggak gede-gede amat, jadi memang gampang fitnya di telinga gue, jadi ya seperti ini, dan gue bisa pakai lama-lama tanpa komplain. Secara eargate juga nempel dengan baik, dan kabelnya juga ya ringan dan tidak microphonic. Simply gue bisa pakai berjam-jam tanpa komplain. Secara frequency response, IEM ini gue bisa kategorikan sebagai simply V-shape. Tapi V-shape-nya bukan yang sampai VV banget, tapi justru karena dia punya dinamika dan kontras dari satu. Bassnya memang nggak elevated sampai bass head banget gimana-gimana, tapi dentumannya, jeduknya itu selalu berasa, dan itu memberikan sensasi ya bass yang a bit elevated. Dan juga untuk treble-nya memang ada peak yang di sini buat gue jelas berasa menonjolkan sparkle sekaligus detailnya. Jadi dua itu yang gue paling berasa, sedangkan vokalnya almost balance tapi agak kebawa sama timbre dari treble-nya yang cukup naik, jadi bikin a bit V gitu secara overall frequency response dan lebih ke suaranya itu sendiri. Langsung aja bahas mulai dari low frequency. IEM ini memang bukan punya bass yang very elevated, entah itu dari mid bass ataupun sub bass. Dia jadi kayak moderate aja lah. Tapi di sini gue ngerasa kualitas drivernya cukup bagus. Jadi hentakannya, dalamnya, dan kontrolnya itu bagus banget. Buat lagu rock, mau buat lagu pop itu kayak dek 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 dek. Bukan tebal, bukan besar, tapi selalu ada dek yang bagus, dalam, tapi terkontrol dengan baik, cepet. So, I like it. Gue mau denger lagu apa aja, bassnya buat gue cukupan aja. Bahkan untuk lagu-lagu EDM buat gue cukupan. Tapi mungkin kalau yang bass head banget atau pengen yang mungkin decay-nya lebih lambat, di sini nggak bisa menyajikan bass yang tebel-tebel banget. Mid-range-nya buat gue pribadi agak kurang ideal, lebih ke timbre-nya. Jadi gini, sebenarnya kalau by elevasi di upper mid-range-nya, dia almost really balance lah, almost good. Cuman masalah di sini timbre BA-nya tuh berasa karena bassnya punya tekstur yang bagus. BA drivernya di sini untuk vokalnya itu kayak agak ngawang gitu. Jadi kayak nggak terlalu berbobot suaranya, dan sedikit kebawa timbre treble-nya yang ada cepet. Jadi kalau misalnya pengucapan lagunya ada sesesnya juga, kadang agak kebawa sama timbre treble-nya, bikin suara vokal ini kesannya ringan dan agak tipis. Walaupun gue nggak bilang ini vokal cowok jadi sangat tipis banget, enggak. Sebenarnya balancingnya agak oke, cuman agak kebawa sama timbre treble dan juga timbre dari BA drivernya sendiri yang gue rasa emang ringan secara sensasi. Nah, untuk treble-nya sendiri, ini adalah treble yang lumayan forward, dan jelas dia memberikan ekstra sensasi, seolah ada sensasi details yang lebih banyak dibandingkan biasanya, karena dia tres-tresnya tuh jelas banget. Entah itu cymbal, percussion, juga nada-nada violin, piano, semua itu kayak jelas banget, termasuk dengan pengucapan vokal kata-kata. Tapi kelemahannya lebih ke timbre dan sensasi naturalnya itu kurang, karena memang gue rasain karena drivernya juga sih, drivernya tuh nggak terlalu bisa kasih sensasi kayak dengerin cymbal itu kayak terusnya tuh bukan terus tapi agak kayak plasticky a bit secara timbre. Jadi ya memang
simplynya nggak terlalu natural aja kalau untuk kebanyakan lagu yang gue coba, dan kalau misalnya lu sensitif sama sensasi timbre yang natural. Jadi overall sensasi dari tonal yang gue rasakan dari IAM ini adalah well controlled, vibrant, jelas, nada-nadanya tuh clear. Cuman kelemahannya adalah tidak natural dan dia berasa kontras. Jadi lu bener-bener berasa ada bassnya pakai dynamic treble. Lalu kemudian vokalnya, treble-nya itu pakai balancer mature yang masing-masing menunjukkan kekuatannya masing-masing, cuman nggak terlalu nyatu secara koherensi. Yes, jadi gue dengerin apapun tuh kok berasa kayak tuh oke, bassnya mukul, agak tekstur bagus nih bassnya, vokalnya oke juga clear, treble-nya juga clear nih. Tapi kok agak ringan gitu, nggak nyamain timbre dan sensasi agak tebel dari bassnya tadi gitu. Jadi kayak nggak terlalu nyatu aja overall di lagu apapun. Tapi ya ini gue bisa bilang, satu sisi itu bikin dia tidak terlalu koheren, tidak terlalu harmonis mungkin kasarnya ya. Tapi di satu sensasi lain lu dapetin sensasi yang wow, well separated. Karena sensasinya kepisah, bass jelas sendiri, vokal jelas tersendiri, treble jelas sendiri. Itu sensasinya tuh bener-bener ada kayak 3 driver dengan jelas banget di sini. Itu plus minusnya tergantung persepsi lu terhadap suara. Nah, secara teknikalitas gue bisa bilang ini yang the best mungkin yang gue coba. Kayak Moondrop May aja, itu bassnya berasa lebih lambat daripada ini. Treble-nya juga less sparkling, kejelasan resolusi dan detailnya juga lebih bagus di Star City 5 Pro ini. Tapi Moondrop May itu jelas lebih nyatu suaranya, lebih bukan dalam arti campur-campur ya. Dalam artian suara tuh lebih koheren, lebih harmonis. Lu dengerin dari bass, vokal, treble tuh kayak suatu sensasi driver yang tuningannya udah lebih dewasa, kasarnya begitu. Lebih nyatu vokal, bass, treble-nya dengan baik, harmonis lah. Kalau di sini kayak rada kepisah-pisah tapi lebih pop out. Dan bahkan dibandingkan 7Hz Sonus, buat gue 7Hz Sonus itu juga punya teknikal yang bagus di harganya, di under 1 jutaan. Tapi kalau misalnya dibandingkan Starlight City 5 Pro ini, buat gue ini tetap lebih kontras suaranya, bass, dentuman bassnya lebih jelas, vokalnya juga lebih jelas, treble juga lebih jelas. Tapi 7Hz Sonus itu punya keunggulan suara yang sekali lagi mirip kayak Moondrop May, tapi a bit more tipis, tapi sekaligus clear di saat yang bersamaan. Jadi 7Hz Sonus lebih kerasa netral suaranya dibandingkan May yang lebih warm, ataupun si Starlight City 5 Pro ini, Star City 5 Pro ini yang lebih V-shape dan lebih vibrant suaranya. Nah, kalau lu tanya pribadi gue pribadi masih cenderung dari ketiganya sih paling suka Sonus. Tapi ya, that's just my personal preference. Kalau lu mau yang lebih kalem dan ada DSP-nya, buat gue DSP itu bisa plus point banget untuk beberapa orang colok USB-C. Moondrop May masih gue bisa rekomendasikan. Ini adalah untuk orang-orang yang mau suaranya tuh jelas, clear banget semua, bassnya, vokalnya, treble-nya, semuanya clear. Tapi sensasinya nggak terlalu harmonis antara satu dengan yang lain. Makanya itu bisa jadi plus, bisa jadi minus. Dibandingkan kayak semacam Kevin Delci gitu ya. Kevin Delci itu suara jelas lebih kalem, lebih timbre-nya juga lebih natural. Cuman langsung berasa Kevin Delci itu secara teknikal, secara resolusi, kejelasan nada, satu-satu instrumennya, pengucapan kata-katanya, semuanya itu lebih jelas berasa di Star City 5 Pro ini. Jadi Indian, apakah worth it di harga 1,1 juta? Kalau itu yang lu cari, sebenarnya worth it aja. Sekali lagi tergantung sensitivitas kuping lu dan juga seberapa lu bisa mentolerir sensasi yang tidak terlalu natural dan tidak terlalu harmonis tadi. Kalau gue pribadi, untuk beberapa lagu itu sebenarnya gue no problem. Cuman di beberapa lagu yang lain yang mungkin rekamannya butuh timbre yang natural, gue kayak mengernyit gitu loh, kayak gini suaranya agak aneh ya, kok nggak nyambung ya gitu loh. Jadi ya, makanya gue bisa bilang this is quite good. Untungnya dia punya daya nilai jual gitu. Buat gue sekarang karena terlalu banyak yang play safe, itu jadi kayak agak monoton. Nah, ini gue sukanya itu dia nggak monoton, dia beda sama yang lain. Dia menonjolkan sensasi yang berbeda walaupun agak kurang harmonis. In a way, I can appreciate it definitely, dan bisa merekomendasikan untuk beberapa yang cari suara yang jelas dan clear. Jadi that's all. Thank you for watching and see you next time. Bye bye.